Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat sahabat santri Kedar, hari ini saya bersama Gus Imam, yaitu dari Sang Santri. Mungkin dari sahabat santri Kedar udah ada yang tahu channel beliau itu Sang Santri, dan yang belum tahu silakan nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sang Santri itu siapa dan channelnya isinya apa, nanti kalian bisa buka sendiri. Kita coba mau ngobrol-ngobrol seputar dari Sang Santri itu, kenapa disebut dikasih nama Sang Santri itu, kenapa nih Gus? Pertama, dulunya itu banyak nama yang harus saya pilih. Kebetulan nggak tahu itu bisa dari mana, kan juga nggak tahu. Sang Santri karena saya termotivasi dengan Sang Kiai. Kalau Sang Santri mungkin wajar, agak beli-beli dikit-dikit, wajar santri. Santri. Nah, nggak harus soalim sok gini, nggak, biasa-biasa ya, orang celengean seperti ini. Di videonya juga seperti ini, celengean. Nah, mungkin ada agak itu yang satu sisinya. Terus di sisi lain Sang Santri, saya harus memerankan ini untuk saya pribadi. Saya harus bisa layaknya sebagai seorang santri. Mungkin dengan akhlak saya, perilaku saya harus berusaha sebagaimana santri itu karena mungkin saya malu dengan nama saya santri, akhirnya terjaga mungkin dari sehingga enggak itu mungkin bukan karena Allah dulu, bukan, tapi ini mungkin karena nama dulu. Kayak kita pakai topi pakai kopiah, pakai sarung, terus kita ke tempat-tempat yang nggak bener, nggak mungkin. Jadi malu dengan pakaian kita sendiri, ngerem sendiri. Nah, itu mungkin itu dulu. Saya juga orang biasa seperti teman-teman yang lainnya. Itu yang nama Sang Santri. Untuk basic channel Sang Santri itu ngebahas tentang apa, Gus? Kalau kan mungkin nanti bisa dilihat videonya, tapi di saat obrolan kita pengen tahu langsung dari Gus Imam sendiri, itu channelnya isinya apa, arahnya kemana gitu, Gus? Itu dakwah saya memang seperti itu. Itu cara dakwah saya melalui alam gaib, mungkin mengislamkan jin-jin itu. Terus tapi efeknya luar biasa sampai ke alam nyata. Enggak 1-2 orang yang datang ke majelis Sang Santri dia malu karena jin saja mau diislamkan, mau diajak Islam. Subhanallah, itu luar biasa. Akhirnya beliau tergugah hatinya sampai nangis-nangis. Beliau datang ke tempat saya. Mungkin dulunya, mohon maaf, mungkin nggak pernah sholat, hanya Islam KTP. Nah, akhirnya beliau tergugah hatinya, menangis, ingin bersolat, ingin taubat lagi. Itu gak hanya 1-2 orang, tapi banyak. Dan juga mungkin cara saya yang seperti itu, banyak keyakinan lain, ada orang Kristen, orang Hindu. Ini nyata, bukan hanya cerita, tapi ini nyata. Datang ke tempat saya, salut dengan cara saya dakwah. Dia mengatungi jempol. Saya enggak menjelajahkan agama lain, saya enggak menyalahkan agama lain, tapi beliau datang sendiri. Ya, tergugah hatinya. Ini mungkin ada beberapa yang mau diislamkan. Mudah-mudahan hidayah selalu datang untuk siapapun yang mendengar acara ini. Nah, itu saya pernah dengar, Gus, untuk itu kalau nggak salah dari Thailand ya, apa dari Taiwan? Oh, dari Taiwan. Itu dari negara langsung. Emang orangnya dari Taiwan apa emang dia lagi di Indonesia atau gimana, Gus? Ini aduh. Itu ceritanya itu ceritanya gini. Ada pasien dari Taiwan, satu keluarga 5 orang dari Taiwan. Dia sakit kayak gangguan jiwa seperti itu. Jadi di rumahnya itu banyak penampakan, banyak suara-suara gaib yang terekam kamera langsung. Jadi seperti nyata. Di situ dia udah berobat ke beberapa orang pintar di Taiwan dan ke rumah sakit paling megah, paling canggih di Taiwan. Tapi hasilnya nggak ada sama sekali. Terus dia dikasih tahu sama biksu, kiainya ya, biksu tong lah. Ya, biksu. Nah, dikasih tahu bawa aja ke Indonesia, di sana tempatnya. Akhirnya dia mengikuti arahan biksunya itu ke Indonesia, tapi tanpa tujuan. Pokoknya datang aja ke Indonesia, gitu aja. Terus dia di Jakarta, keliling Jakarta,
Jawa Barat, terus Jawa Tengah, Jawa Timur udah dikelilingi. Kebetulan di Jawa Timur tepatnya ini nyata, ini di daerah Singosari, Malang. Nah, beliau pas makan di situ, makan pagi, anaknya kumat. Jadi di warung itu ngamuk, orang gak karu-karuan, jadi nggak terkontrol. Itu sampai bawa bodyguard itu mas, bawa bodyguard 4 bodyguard untuk memegangi. Dari Taiwan itu bawa orang untuk megang itu. Oh, itu dari kalau ngamuk seperti itu. Berarti orang kaya hitungannya ya? Iya. Kalau ngamuk seperti itu, jadi semua orang dilempar. Itu bawa bodyguard 4 untuk memegangi dia. Kebetulan yang punya rumah makan itu pernah minta tolong ke sang santri, ke saya, masalah gangguan yang ada di rumah makannya. Akhirnya ketemu beliau, dikasih kontak saya dari Malang, Singosari Malang, langsung menuju ke Blora, ke tempat saya. Nah, berarti Gus Imam tempatnya di Blora? Iya, di Blora ke tempat saya. Di situ saya ruqyah langsung, padahal ini agama lain, kayaknya beda, tapi di ruqyah alhamdulillah keluar semuanya. Jadi seperti orang yang di ruqyah pada umumnya, jadi nggak pada bulu, ya itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi semua orang itu bisa diruqyah, bisa dibersihkan negatifnya. Alhamdulillah setelah di rumah saya beberapa malam gitu nggak pernah kumat. Alhamdulillah. Sampai sekarang sering kontak-kontakan, masih sering kontak-kontakan. Mudah-mudahan beliau mendapatkan hidayah dari Allah. Amin ya Allah. Doakan aja semuanya. Emang sudah salut dia dengan saya, udah care lah. Apa bahasanya care apa? Ya udah ya care ya, udah cocok sama sampean. Ya. Chemistry-nya udah jadi. Aku nggak ngerti bahasa Inggris kan sekolah. Ya seperti itu. Kan karena kan berobat kan chemistry-chemistryan kan, kata berobat juga. Nah, itu yang tadi kan nyinggung tentang ngislamin jin. Nah, itu ngislamin jin dengan cara apa itu, Gus? Mungkin sang santri atau santri Al-Husaini tahu cara mengislamkan jin. Kan kalau saya pribadi ya tahu, mungkin kan banyak penonton yang penasaran tuh dengan cara gimana gitu kan. Biasanya saya tarik, saya panggil, saya kasih tahu Islam itu gimana, Islam itu piye carane, rasane gimana Islam itu. Memang nggak langsung saya ajak Islam, enggak. Saya suruh, saya kasih tahu Islam itu rasanya seperti ini, Islam itu damai, indah. Terus bagaimanapun itu bahasa saya, akhirnya beliau jin-jin itu tertarik. Mungkin merasakan apa yang saya ucapkan itu, akhirnya mau diislamkan. Saya nggak maksa, saya hanya mengajak. Kalau dia nggak mau nggak apa-apa, seperti itu. Tuh ditarik, yang dimaksud ditarik itu di medium kan? Bisa di medium, bisa enggak Langsung. bisa langsung. Kalau saya untuk biar dilihat orang muda ya saya mediumkan, biar mudah. Nah, itu kan yang tadi kan katanya ada orang yang datang. Itu berarti kalau ada orang yang pengobatan juga bisa datang ke majelisnya, Gus? Bisa langsung datang ke majelis. Tiap hari buka kecuali hari Senin libur. Oh, tiap hari buka kecuali hari Senin ya. Mungkin ngalai rumah sakit. Jadi tiap hari ratusan pasien datang, mungkin rumah sakit di daerah-daerah mungkin nggak sampai segitu. Tuh tadi gimana Gus, ngelebihi rumah sakit tuh maksudnya gimana, Gus? Mungkin saking banyak pasien sehingga membludak. Emang di tempat saya khususnya dan santri-santri yang lain pengobatan itu nggak tertarif mas. Mungkin sampean pernah dengar nggak ada tarif pengobatan, bahkan ada yang banyak dari luar kota yang pas-pasan malah saya kasih bekal pulang. Kalau telepon ada yang telepon gini mas, nyata, Gus saya mau berobat tapi nggak punya uang Gus, pinjam aja dulu ke tetangga, nanti saya kasih, saya ganti. Betulan pinjam ke tetangganya, ke tempat saya datang, pulang saya kasih gantinya tadi. Berarti pasien malah dikasih uang ya? Iya. Nanti buat yang ingin berobat hati-hati jalan. Buat sahabat santri keder maupun nanti ya mungkin ada keluarganya untuk di daerah Blora yang dekat Blora ataupun yang mungkin dari Karawang sendiri ataupun seluruh Indonesia ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin berobat ke Gus Imam tepatnya di Blora, itu beliau tidak pasang tarif, tidak ngasih DP, intinya tidak ada booking waktu. Itu beliau ikhlas mengobat ya Gus. Justru kata beliau tadi bahwa
kalaupun orang yang tidak punya uang, justru beliau yang ngasih uangnya buat ongkos, itu diongkos sama beliau. Itu subhanallah. Jadi kalau kita tujuan pengobatannya ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah Allah membantu dengan ada tambahan power ya Gus untuk pengobatan sendiri. Beda kalau misalkan sekali ya banyak yang kiai-kiai ustadz yang bertarif. Nah itu justru apa namanya, energinya udah beda, karena itu tujuannya ke uang, bukan untuk menolong. Ya mungkin embel-embelnya menolong, tapi kalau udah diuangkan itu ya tidak baik. Untuk dari sang santri itu tidak menarik uang, sekali lagi tidak pasang patokan uang, bayar sekian juta ya. Untuk apalagi ada yang namanya kelas ekonomi, PPIP sama bisnis eksekutif itu nggak ada ya, semua sama, mau orang kaya mau orang biasa sama pelayanannya sama. Malah bedanya mungkin yang pas-pasan mungkin malah dikasih bekal, dikasih makan. Di tempat saya tersedia makanan apa adanya, jadi tamu bebas makan di tempat saya. Nah ini jadi setiap hari memang saya masak agak banyak, jadi takutnya karena tempatnya di agak desa, jauh dari tempat rumah makan, jadi saya sediakan makanan apa adanya. Mungkin yang lama setengah hari belum pulang pasti lapar kan, jadi saya kasih makanan apa adanya. Nah untuk biasanya emang saya bukan menolak amplop, bukan menolak, saya juga nggak minta amplop, bebas itu dalam artian kalau mau sedekah silakan, karena nanti juga saya putar lagi berarti buat kasih makan yang lain ya, masih makan yang lain, tamu-tamu yang lain, untuk anak yatim juga, untuk apa aja, untuk kemasyarakatan semuanya. Kadang sedekah itu kan menolak bala. Jadi kalau kita seandainya bersedekah itu otomatis kembali ke diri kita sendiri. Nah itu kan ada yang berobat, terus yang ngobatinya kan mungkin kalau Gus Imam sendiri pasti kewalahan kan, ada santri-santri yang lain. Nah untuk di majelisnya sang santri yang di luar ini itu ngebuka buat apa namanya santri-santri baru tuh enggak Gus? Apa hanya terbatas, misalkan ada stoknya pasnya hanya 50 menerima 50 santri, apa terus menerima Gus? Mungkin kan ada yang bertanya-tanya seperti itu. Terus menerima, cuman saat ini masih santri online, maksudnya ya mungkin pernah ketemu sekali, tapi dikasih amalia, nanti berapa minggu ketemu lagi, jadi nggak harus mukim di tempat saya. Yang penting mukim nggak penting, ya penting dijalankan amaliyahnya, itu aja. Istiqomah itu aja. Percuma kalau mukim kalau nggak istiqomah, nanti malah main-main. Kasihan yang ingin serius. Nah, iya itu. Jadi banyak yang mau mukim, cuman saya sendiri belum siap tempatnya. Insya Allah nanti nggak lama. Amin, mudah-mudahan majelisnya diperbesar, jamaahnya datang dari segala penjuru mata angin ya. Bisa nolong semua daerah yang ada di Indonesia lah, khususnya untuk daerah terdekat dari Blora sendiri. Nah apa namanya untuk alamatnya nanti ada di deskripsi untuk alamat dari majelisnya sang santri yaitu Gus Imam. Juga yang untuk belajar kan beliau tadi ngebahas tentang amaliyah sama dari santri keder maupun dari ini sama, amaliyahnya sama, satu bus satu supir bus, kita naik bareng-bareng. Terus yang ingin belajar juga pasti sama kayak Gus Imam, jangan pengen belajar niatnya, jangan pengen ilmu, iya itu bahaya, hanya cari ridhonya Allah, hanya Allah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Jadi hanya Allah tujuannya, hanya ridho Allah yang dicari, bukan yang lain, bukan ilmu, bukan apa. Saya sendiri nggak punya ilmu apa-apa. Kelihatannya aja di filmnya, di videonya kelihatannya sakti, sebenarnya enggak, sama sekali nggak apa-apa. Acting ya guys, action. Ya, saya hanya action aja. Semua itu milik Allah, semua itu titipan dari guru-guru saya, dari guru-guru Mas Boncas nggak apa-apa. Boncas aja ya, dulu aneh. Itu sama. Jadi nggak ada yang merasa punya ilmu, enggak, itu semua titipan. Nah mungkin kan syaratnya apa aja nih buat jadi santrinya sang santri atau jadi jamaah sang santri? Mungkin kan ada yang, kalau mungkin ada yang lain ada menyediakan uang ataupun apel jin. Syarat-syarat pengobatan, syarat-syarat jadi santri kan mungkin dijelaskan sama Gus Imam tuh syaratnya apa aja, apa tanpa syarat atau apa pakai syarat Gus?
Kalau mau ingin belajar hanya satu syaratnya, niat sungguh-sungguh. Nggak ada embel-embel apa-apa, hanya niat dari dalam sungguh-sungguh ingin cari ridhonya Allah. Nggak ada yang lain, itu aja syaratnya. Simple. Amalannya apa? Mandi tobat. Amalnya mandi tobat sama. Mandi tobat, itu mandi tobat tiap malam. Kenapa mandi tobat? Kita kan punya banyak dosa, belum tentu dosa yang kita kerjakan 1 detik bisa dibayar dengan mandi tobat 40 hari. Itu ya itu kuasa Allah, Allah yang menentukannya. Mungkin ada pesan-pesan Gus dari buat santri keder, buat jamaah Kerawang, pesan-pesannya apa buat pribadi saya sendiri nih? Pesan-pesannya selalu taat, tawadhu sama gurunya, sama guru-guru kita, karena itu semua ibarat paralon, itu air itu mengalir ke bawah. Semakin rendah kita merendahkan diri, semakin deras itu air mengalir ke kita. Sama ilmu seperti itu, keilmuan tanpa kita minta, tanpa kita belajar, otomatis keilmuan itu datang sendiri-sendiri. Ibarat air mengalir tadi pasti ke bawah, bukan kayak ke atas. Semakin seseorang menyombongkan diri, ilmunya semakin hilang, hilang secara tidak langsung. Iya, betul. Itu kita semakin merendah, semakin kita tidak punya apa-apa, justru Allah mengasih betul. ilmu. Iya. Itu kebalikannya, kayak ilmu padi lah seperti itu. Terima kasih Gus Imam atas bincang-bincangnya tentang apa itu sang santri, ada pengobatan, terus ada juga yang itu bahkan yang luar biasanya subhanallah dari Taiwan sendiri, itu dari biksunya sendiri bahwa sumbernya pengobatan ada di Indonesia. Itu wallahu alam ya, itu Allah yang menunjukkannya, menggerakkan walaupun beda agama, tapi beliau mengobati, membantu mengobati, bukan menyembuhkan. Kalau menyembuhkan itu hak mutlak Gusti Allah, tapi beliau itu mengobati, membantu, mewasilahkan. Itu semua agama bebas, beliau menerima semua agama, tidak pandang bulu, tidak kaya miskin, semua sama. Yang membedakan niat, pasti itu dari niatnya yang membedakan. Di majelis santri juga seperti ini, nggak ada yang saya duduk di kursi, nggak, sama, semua lesehan. Semua meleset semuanya, nggak ada bedanya. Jenderal pun, bupati pun ke tempat saya sama duduknya seperti di karpet ini. Nggak harus bupati di kursi, nggak. Sama ya. Sama, jenderal pun sama. Alhamdulillah memang di sang santri udah apa ya, banyak kalang-kalangan elit Blora ya, udah terkenal. Mungkin ya. Ada saudara-saudara yang lain ingin sedang berkunjung terus kebetulan ingin berobat, silakan mampir, nanti alamatnya saya tulis di deskripsi ya. Nomor adminnya ada Gus ya? FB. Nomor adminnya ada. Nanti nomor adminnya juga saya terterakan. Kalau pengen belajar untuk daerah Karawang juga langsung bisa ke santri kita, bisa ke saya. Sama satu guru dengan beliau, cuma bedanya beliau lebih tua dari saya. Umurnya maksudnya, jenggotnya lebih tua saya. Beliau lebih ganteng, saya udah banyak masalahnya. Fansnya udah 2 alam, alam manusia malah alam jin, itu udah luar biasa. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol bincang-bincang lagi. Amin. Jadi ngobrol bincang-bincang ini secara pribadi, khususnya buat saya pribadi, banyak masukan-masukan, banyak ilmu yang saya terima. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan ada sedikitnya yang bisa penonton ataupun sahabat santri keder bisa cerna, bisa masuk. Bahkan mungkin yang punya keinginan untuk hijrah setelah lihat beliau jadi makin hijrah, bisa bahkan langsung datang ke Blora, itu luar biasa. Gak harus ke Karawang ya, gak harus, sama-sama kita dakwahnya sama-sama. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.